Pemirsa, di Indonesia, tempe dikenal sebagai makanan sederhana. Sementara di mancanegara, olahan fermentasi kedelai ini dikenal sebagai makanan super lezat dengan gizi yang tinggi. Makanan khas Indonesia ini sudah merambah pasar internasional sejak abad ke-20, mulai dari Asia hingga Eropa, salah satunya di London, Inggris. Berikut kita simak liputan Niken Riwu dari London, Inggris. Tempe, makanan khas asli Indonesia ini dikenal sebagai makanan sederhana yang punya cita rasa luar biasa. Tapi tempe tidak hanya populer di Indonesia saja. Olahan fermentasi kedelai ini juga sudah memasuki pasar Eropa. Salah satunya di London, Inggris. Dipercaya pertama kali didokumentasikan sekitar tahun 1600-an di Desa Tembayat, Klaten, Jawa Tengah. Kini tempe sudah merambah pasar asing sejak abad ke-20. Di Inggris, tempe dijual di berbagai tempat, mulai dari Chinatown, supermarket, hingga pasar tradisional. Namun tidak seperti di Indonesia. Sebagian besar tempe yang dijual di supermarket Eropa adalah tempe yang sudah dipasteurisasi dan dijual dalam bentuk beku. William, seorang warga negara Inggris, merupakan salah satu dari segelintir produsen tempe yang menjual tempe segar. Will menjual aneka olahan tempe di salah satu kios di pasar Leatherlane, London. Tempe yang ia jual tidak melalui proses pasteurisasi atau dibekukan. Hal ini ia pelajari saat berada di Indonesia lebih dari 10 tahun yang lalu. Why tempe? Dulu saya tinggal di Indonesia ya, saya guru bahasa Inggris. Sudah lama waktu itu. And then waktu saya makan di Indonesia, nggak tahu makanan ini, makanan itu, nggak tahu apa aja. Saya pertama kali saya coba tempe, I just loved it. The first time I tried it, I loved it. When I first opened it, nobody knew, which is why I opened the warung. Nobody knew what tempe was, so I opened the warung to introduce it to people, to the British customer base. I've got tempeh. Yeah, I buy here every week for lunch. He's only here on a Tuesday, so I come up with my colleagues on a Tuesday and get tempeh. It's always kind of like the highlight of our of our lunch times. We're definitely regulars. And I always give the acknowledgement to Indonesia. I always say Indonesian tempeh. I always acknowledge Indonesia. I tell people about where it comes from, that it's been eaten for centuries and it's Indonesia's gift to the world. So I'm just a facilitator of tempeh from Indonesia's, beginnings. Menurut hasil penelitian Future Market Insight tahun 2023, Inggris menempati urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan India dalam pasar global tempe. Presentasinya pun mencapai 6,7%. Tidak hanya itu, di Inggris, tempe juga dianggap sebagai salah satu makanan yang cukup mahal. Per kilogramnya bisa 13,5 pounds. Kalau dirupiahkan bisa mencapai Rp274.000. Semoga makanan khas Indonesia semakin dikenal dunia dan meningkatkan citra Indonesia. Bukan hanya sebagai negara dengan destinasi wisata yang luar biasa, tapi juga surga kuliner bagi wisatawan mancanegara. Dari London, Inggris, Niken Riwu, Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini yang Pak direaksi adalah mengenai tempe. Nah, ini adalah makanan yang memang tidak asing lagi bagi orang Indonesia ya. Tempe ini dikenal dari zaman dulu, bahkan semenjak tahun 1600-an ya. Tempe ini sudah dikenal dari Indonesia. Nah, makanan yang satu ini memang makanan merakyat sekali. Siapapun ya bisa menikmati tempe ini. Bahkan tempe di Indonesia sekarang sudah dibuat berbagai macam makanan, termasuk menjadi keripik tempe yang banyak kita
bisa beli dengan mudah di supermarket ataupun di mal-mal. Ini adalah satu kebanggaan tersendiri bagi kita. Ternyata tempe itu adalah makanan mewah yang sangat bergizi, yang sangat diperlukan bagi kebutuhan tubuh manusia. Di mana dikenalnya? Di antaranya adalah di Amerika, kemudian di India, dan di Inggris. Nah, tempe ini ternyata di negara-negara tersebut itu, terutama di Amerika dan di Inggris ya, karena memang udara di sana, cuaca di sana adalah ke mayoritas dingin, jadi tempe di sana itu dijual dalam keadaan beku ya, yang dalam bentuk mentah, tapi sebenarnya bukan mentah karena sudah melalui proses sterilisasi ya, dimasak, di steam atau bagaimana, kemudian dibungkus masih dalam keadaan di plastik, kemudian dibekukan. Nah, beda dengan di Indonesia, tempe dijual dalam keadaan segar. Nah, ternyata di Inggris ini ada seorang mantan dari guru bahasa Inggris di Indonesia, kemudian dia kembali ke Inggris, lalu dia membuka usaha tempe segar. Artinya tempe dijual dalam keadaan sudah dalam bentuk makanan yang berbahan dasar adalah tempe. Nah, ini sangat menarik sekali. Ternyata peminat dari tempe di Inggris ini sangat banyak sekali. Bahkan dijadikan sebagai makan siang yang terfavorit juga di Inggris. Ini sangat membanggakan bagi kita. Ternyata memang tempe khasiatnya, ya, manfaatnya itu diakui oleh orang luar negeri. Nah, kita di Indonesia jangan malu-malu makan tempe. Mumpung tempe di Indonesia ini masih sangat murah, ya. Nah, kalau di sana ternyata menjadi makanan favorit tapi ya mahal, gitu ya. Nah, mungkin ada nanti yang bertanya, iya tempe itu murah di Indonesia, tempe makanan khas di Indonesia, tapi kenapa kedelainya impor ya? Nah, ini kenapa kedelainya ini impor? Karena ternyata menurut pembuat tempe di Indonesia, kedelai impor ini lebih bagus atau lebih cocok ketika dibuat menjadi tempe, karena ketika dibuat jadi tempe itu lebih mengembang, itu yang pertama, ketika direbus ya, dimasak, kemudian juga ketika dia difermentasi itu lebih sempurna dibandingkan dengan dengan kedelai lokal. Inilah yang menyebabkan mengapa kita impor kedelai untuk dibuat menjadi tempe. Jadi bukan karena Indonesia tidak bisa memproduksi atau membuat pertanian kedelai ya, bukan. Tetapi karena memang pembuat tempe lebih menyukai ciri-ciri dari tempe yang ada ciri-ciri dari kacang kedelai yang berasal dari negara luar. Karena secara ekonomis, kemudian juga secara nilai jual, secara estetika juga, ini lebih menguntungkan kalau menggunakan tempe yang impor. Jadi itu alasan yang dikemukakan oleh para pembuat tempe kenapa menggunakan kedelai impor ya. Nah, mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang membanggakan buat kita bahwa makanan kita, terutama tempe yang memang menjadi ciri khas negara kita, ini menjadi salah satu makanan yang menjadi makanan alternatif untuk menambah gizi dan kalori di luar negeri. Ya, siapa yang nggak bangga dengan makanan ini ya? Nah, untuk bisa membuktikan bahwa kita bangga dengan tempe, makan tempe setiap hari seperti Pak D. Ya, bukan karena tempe adalah makanan paling murah di Indonesia, bukan. Tapi kita lihat tempe itu sebenarnya adalah nilai gizinya, ya, nilai kalorinya itu hampir sama dengan daging, hampir sama dengan ikan. Jadi inilah sebabnya kenapa tempe menjadi favorit di Eropa, ya. Nah, bangsa Eropa saja sudah mengakui tempe sebagai sumber salah satu kalori dan vitamin yang terbaik. Nah, kenapa kita orang Indonesia ya harus juga mengikuti cara-cara mereka, mengakui tempe sebagai salah satu bahan makanan yang wajib kita makan tiap hari. Ya, kenapa? Nilai kalorinya, nilai vitaminnya, tetapi tidak merusak sistem pembuluh darah kita dengan yang namanya adanya obesitas ya, kemudian kelebihan lemak, ataupun menjadi kita kena penyakit yang sifatnya yang menambah kalau kadar gula di dalam tubuh kita ya, atau diabetes. Inilah keuntungan kalau kita makan tempe. Nah, sebaiknya tempe diolah dengan sebaik mungkin. Mungkin juga jangan banyak menggunakan atau memakan tempe goreng ya. Sebaiknya diolah dengan cara direbus atau dengan cara yang lain.
Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai viralnya tempe di Eropa sebagai salah satu makanan ya yang terfavorit, makanan yang bergizi ya. Silakan tulis di kolom komentar. Dari Padi cukup sekian. Mudah-mudahan video ini Padi doakan menjadi sumber inspirasi, sumber ilmu pengetahuan ya buat kita semua. Kita menjadi kaya akan informasi tentang dunia yang berhubungan dengan kita juga, dengan Indonesia, ataupun yang berhubungan dengan seluruh umat manusia di dunia ini. Terima kasih kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.